Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 647. Interior gerbong dibuat dengan indah dan mewah. Seorang wanita muda kurus berbaju kuning duduk berlutut di satu sisi. Ketika dia membuka tirai, dia bangkit dan menjulurkan kepalanya ke jendela, memperlihatkan wajahnya yang cantik berbentuk biji melon dan matanya bersinar dengan cahaya ungu redup. Mereka memancarkan jejak pesona yang tidak wajar. Tuanku, anak Gathering Stars Realm itu tidak sederhana. Wanita muda itu tampak tertegun. Ada bangku empuk di sisi lain gerbong. Seorang pemuda berjubah perak bersandar dengan malas ke suatu sudut, tangannya mengutak-atik sepotong tulang binatang hitam. Ketika dia mendengar itu, dia berkata perlahan, bukan hal yang aneh bagi para pembudidaya pengumpul bintang untuk membunuh para pembudidaya alam manifestasi spiritual. Saya mendengar bahwa di Gritsia, beberapa monster di zaman kuno dapat mencapai itu. Dia berhenti di sini dan tersenyum, matanya yang sedingin es menyipit. Tentu saja, sosok terhebat dari generasi muda Gritsia adalah seorang pemuda bernama Sui. Saya mendengar bahwa di Pulau Abadi Sumeru, dia membunuh seluruh kelompok monster dari zaman kuno yang telah masuk ke alam manifestasi spiritual. Dia masih hanya di alam Gathering Stars. Kekuatannya tak terbayangkan menakutkan. Belum lama ini, saya berharap untuk mengunjungi Gritsia dan menguji kemampuan Suyi untuk diri saya sendiri. Saya ingin melihat seberapa mampu dia. Aduh, tuanku menolak memberiku izin. Dia dengan keras kepala mencegah saya mengunjungi Sia Besar, mengatakan itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh benua Azure dan jika saya pergi ke sana, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan. Pria muda berjubah perak itu menghela nafas. Suyi, mata wanita muda itu bersinar dengan sedikit kerinduan. Aku benar-benar ingin melihat sendiri sosok seperti apa dia. Apa? Wanita muda berbaju kuning itu menamparkan pantatnya. Dia mundur, dan dia tidak bisa menahan tangis. Alisnya yang halus berkerut sedikit. Huaner, beraninya kamu berbicara tentang ingin melihat pria lain di depanku. Kamu jelas mengharapkan pukulan. Geram pemuda berjubah perak itu. Wanita muda berbaju kuning itu menggigit bibir bawahnya yang merah. Matanya yang indah melesat ke sekitar, dan dia tertawa, setelah ini selesai, aku akan sangat ingin kamu memukulku sesuka hatimu, tuanku. Dia cantik sejak awal, dan pembawaannya yang pemalu namun mengundang, menawan mengirimkan gelombang melalui hati pemuda berjubah perak itu. Api berkobar di dalam dadanya. Tapi saat itulah suara tenang terdengar. Meng Jinghai, kalian berdua harus menyingkir. Serahkan orang-orang ini kepadaku, saya akan menangani mereka sendiri. Pria muda berjubah perak itu mengerutkan kening. Orang ini pasti bisa bicara. Wanita berbaju kuning itu secara naluriah menatap keluar jendela kereta. Langit di atas Pinwave Plate. Meng Jinghai dan Gu Sandu ragu-ragu saat mendengar perintah Suyi. Mundur. Lawan mereka adalah dua kultivator Yao alam inkarnasi spiritual. Meskipun mereka berdua berada di alam penjelmaan spiritual tahap awal, itu tidak akan meremehkan kekuatan mereka. Suyi telah mengungkapkan kekuatan yang cukup untuk membunuh para pembudidaya alam manifestasi spiritual dengan mudah, tetapi siapa yang berani mengatakan dengan pasti bahwa dia dapat menjatuhkan dua keberadaan alam inkarnasi spiritual sekaligus. Di dataran tinggi Pinwave, berbagai ahli tersentak. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Suyi akan memutuskan untuk melawan seluruh kelompok pembudidaya Yao dari Gereja Suci Ulat. Keputusan ini tampak sangat gila sehingga mereka merasa sulit untuk memahaminya. Kurang ajar. Suo Meng sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Pemuda Realm Gathering Stars berani memprovokasi setiap orang dari mereka sekaligus. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, bocah itu mencari kematian. Di sisi lain, sesepuh berjanggut keriting berseru, semuanya, buat formasi dan bunuh dia. Iya pak, para pembudidaya Yao yang menyegel Cloud Terrace Spirit Mountain meneriakkan pengakuan mereka. Seketika, niat membunuh yang meluap mengunci Suyi. Ada 33 pembudidaya Yao. 5 berada di alam perwujudan spiritual, sedangkan 28 lainnya berada di alam pengumpulan bintang. Yang paling menakutkan dari semuanya, mereka bergabung untuk menciptakan formasi tempur yang sangat kuat. 5 pembudidaya manifestasi spiritual adalah intinya, dan mengumpulkan kekuatan dari 5 elemen. 28 pembudidaya Gathering Stars berdiri di semua sisi, membentuk 28 rumah besar. Semua aura mereka menyatu satu sama lain, dan kekuatan gabungan mereka seperti gelombang pasang. Gelombang Yaoqi menyelimuti langit. Barisan mereka saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar ahli gemetar ketakutan. Namun, Suyi bahkan tidak melihatnya. Suara mendesing. Dia bangkit seperti angin puyuh, jubahnya berkibar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia tampak santai seperti sedang berjalan-jalan. Membunuh. Di dalam formasi tempur, seorang pria berjubah hitam berambut perak berteriak dengan dingin.
Ledakan. Seluruh formasi beredar, dan Yaoki yang menyilaukan dan membakar menyapu ke langit. Tangan para pembudidaya Yao membentuk segel. Busur cahaya ilahi melonjak melintasi langit dan menyatu satu sama lain, membentuk jejak telapak tangan raksasa selebar 100 kaki. Itu seperti tangan Dewa Iblis yang legendaris. Warnanya hitam seperti tinta, dengan jari seperti pilar batu. Petir merah menyala mengamuk dan menyerbu tanpa batas di pusatnya. Begitu muncul, langit yang sudah menghitam melonjak dengan kilatan petir merah, seperti ular sanca yang bergelombang. Itu merusak dan menakutkan di luar batas. Segel Dewa Yao yang menyebalkan. Itu menggabungkan kekuatan dari 5 kultivator alam manifestasi spiritual dan 28 kultivator Gathering Stars menjadi satu. Kekuatannya cukup untuk membuat kultivator manifestasi spiritual putus asa. Dan sekarang, serangan mengerikan ini menimpa Su Yi. Su Yi bahkan tidak melihatnya. Dia tiba-tiba melangkah ke udara, lengan bajunya berkibar-kibar. Dia menggunakan jari telunjuk kanannya sebagai pedang dan menebas udara. Weng, Radiant Clear Dao Light melonjak, berubah menjadi pedang ki setinggi 100 kaki. Itu mencampurkan mantra dao angin dan guntur, dan cahaya ujungnya menyerbu seperti banteng yang mengamuk, merobek langit. Mereka yang hadir merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, dan teror memenuhi hati dan jiwa mereka. Sebelum mereka sadar, tebasan itu turun dan ledakan, tabrakan yang mengguncang surga terdengar. Ki pedang setinggi 100 kaki itu seperti seberkas cahaya. Itu membelah kegelapan yang mengerikan seolah-olah itu adalah kayu busuk. Petir merah bergelombang mengalir turun seperti gelombang pasang hancur berkeping-keping. Kemudian, itu menabrak segel Dewa Yao level setinggi 1000 kaki. Bang! Segel itu berguncang, dan celah lurus sempurna yang menarik perhatian terbentuk di permukaannya. Sesaat kemudian, itu pecah berkeping-keping. Seolah-olah tebasan ini menembus langit dengan ketajaman yang tak terbendung. Ini, semua orang di dataran tinggi Pinwave tercengang dan lidah keluh. Hati mereka bergetar. Bagaimana mungkin satu tebasan bisa begitu kuat? Itu jauh lebih kuat dari serangan yang dia gunakan untuk menekan Song Changhe. Bagaimana ini mungkin? Pedang Dao tingkat apa ini? Para pembudidaya Yao yang jauh semuanya dikejutkan oleh kekuatannya juga, dan barisan mereka gempar. Ekspresi mereka penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Dengan satu tebasan di udara, dia dengan mudah menghancurkan segel Dewa Yao level mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah kekuatan dari seorang kultivator Realm Gathering Stars? Tapi Su Yi tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dia sudah cepat mendekat, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya dan, dalam sekejap mata, dia menebas 10 kali lebih banyak. Wus, satu rentetan ki pedang yang menyilaukan demi satu melesat di udara, naik seperti pelangi. Masing-masing berisi niat pedang yang kuat, dan mereka tiba-tiba menyapu udara. Mereka membelah, mengiris, menyapu, mencincang, dan menikam. Itu tampak kacau, tanpa alasan atau alasan sedikit pun. Sebenarnya, setiap tebasan mengandung pesona dao yang dalam dan tidak dapat dipahami, dan kekuatan ajaib yang tampaknya mencuri kekayaan dari surga. Ledakan, 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 ledakan mengguncang langit, dan arus kehancuran merajalela. Saat setiap tebasan turun, formasi tempur para pembudidaya Yao langsung hancur, seperti lubang sarang lebah. Dengan cepat berantakan, jeritan kesakitan terdengar, satu demi satu. Saat formasi tempur runtuh, para pembudidaya yang membentuknya kehilangan nyawa mereka di bawah serangan ki pedang yang mempesona dan kuat. Mereka menawarkan perlawanan tidak lebih dari kertas. Pedang ki menyapu, menghamburkan bunga api. Darah segar berjatuhan seperti hujan, bercampur dengan potongan daging dan berbagai harta karun. Bagi mereka yang berada di bawah, sepertinya langit sedang menghujani darah. Surga saya, di dataran tinggi Pinwave, rambut berbagai ahli berdiri tegak. Mereka semua tercengang. Satu serangan, dan dia menerobos formasi tempur dan mengeksekusi seluruh kelompok Yao. Pedang ki melengkung seperti pelangi, dan tidak ada yang menghalangi jalannya. Pemandangan mengerikan dan berdarah ini mengejutkan Suomeng dan sesepuh berjanggut keriting di tengah pertempuran. Kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka buru-buru mencoba mundur. Bagaimana ini mungkin? Formasi tempur mereka disebut konstelasi 5 elemen. Itu bahkan bisa menekan keberadaan alam inkarnasi spiritual. Namun sekarang, satu tebasan kemudian, dan seluruh kelompok jatuh. Meng Jinghai dan Gu Sandu tidak mengejar lawan mereka, mereka juga tercengang. Keduanya tersentak. Untuk apa kau hanya berdiri di sana? Cepat dan mundur. Su Yu muncul dari kabut berdarah. Setelah membunuh Mocking berjubah merah, dia melangkah di udara, mematahkan formasi tempur, dan membunuh seluruh kelompok lawan. Langkahnya tidak terlalu melambat, bahkan tidak sekalipun. Seolah-olah dia keluar untuk berjalan-jalan santai. Namun ketika yang lain melihatnya, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Meng Jinghai dan Gu Sandu saling memandang. Mereka memiringkan kepala ke arah Su Yi, lalu bergegas kembali ke medan pertempuran. Sebelumnya, mereka sedikit tidak yakin tentang bagaimana Su Yi akan melawan dua pembudidaya alam manifestasi spiritual Yao. Apakah ada yang salah?
Sekarang, semua kekhawatiran mereka telah lenyap. Penatua berjanggut keriting dan Suomeng tidak berusaha menghentikannya. Keduanya hanya menonton Su Yi di dekatnya dengan campuran kemarahan dan kecemasan. Kebingungan dan ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Apakah dia benar-benar hanya di alam Gathering Stars? Molten Golden Lion yang menarik kereta itu merasa tidak nyaman. Tubuhnya yang sangat besar bergetar, dan rambutnya bergelombang saat ia berteriak, "Tuanku, ini buruk." Teguran keras terdengar. "Apa yang membuatmu panik? Hidup dan mati adalah kejadian sehari-hari. Kenapa kamu panik?" Ketika kerumunan melihat ke atas, mereka melihat sesosok muncul dari gerbong berornamen. Dia mengenakan jubah perak, dan dia tinggi dan kurus. Mata coklatnya berkilat seperti kilat dingin, dan itu menakutkan untuk dilihat. Salah satu tangannya gelisah dengan tulang binatang hitam, sementara yang lain berada di belakang punggungnya. Dia berdiri di sana, memancarkan gumpalan petir berwarna darah, tampak tenang dan sangat nyaman. Seperti seorang raja yang menatap wilayah kekuasaannya. Seorang wanita muda berbaju kuning muncul di belakang pemuda berjubah perak itu. Kulitnya seputih salju, dan dia sangat cantik. Matanya yang cerah bersinar dengan kilau ungu samar, dan dia tampak sangat memikat. Saat mereka muncul, Molten Golden Lion langsung menjadi tenang, tampaknya telah menemukan pilarnya. Baik tetua berjanggut keriting dan Suomeng dalam hati menghela napas lega, dan semangat mereka melonjak. Dan di dataran tinggi Pinwave, semua mata tertuju pada pasangan yang baru saja muncul dari kereta berornamen. Tidak diragukan lagi, pemuda berbaju perak ini adalah tuannya yang dimaksud oleh para pembudidaya Yao. Putra Suci Gereja Suci Ulat, King Yuan. First Immortal of the Sword, Chapter 648. Di atas lautan awan, ketika pemuda berjubah perak muncul, tetua berjanggut keriting dan Suomeng yang bergunung-gunung, keduanya pembudidaya Yao alam inkarnasi spiritual, melangkah ke sisi gerbong. Su Yi mengabaikan mereka. Dia sudah melihat pemuda berjubah perak itu, dan dia bisa tahu sekilas bahwa dia adalah seorang kultivator inkarnasi spiritual tingkat menengah. Namun, auranya sangat aneh dan tak terduga. Dia seperti gunung berapi yang tidak aktif, tidak ada yang bisa memprediksi kapan dia akan meletus atau seberapa besar kehancuran yang diakibatkannya. Tapi ketika pandangannya beralih ke pendamping pria muda berjubah perak, wanita dengan rok kuning, alisnya terangkat. Mata ungu dan telinga runcing, pesona alami ini jelas-jelas adalah rubah bulan ungu. Dari ras rubah bulan ungu, rubah bukit biru, dan rubah roh api secara kolektif dikenal sebagai 3 garis keturunan rubah abadi. Mereka adalah yang terbesar dari semua klan rubah. Rubah bulan ungu terlahir dengan mata ungu, telinga runcing, dan daya pikat alami. Mereka dilahirkan dengan kemampuan ilahi bawaan, korosi tulang wangi yang memabukkan. Itu adalah skill ilusi tingkat puncak, dan itu sangat kuat. Kehati-hatian sekecil apapun, dan bahkan seorang kultivator Buddhis dengan hati setegar batu besar akan tenggelam ke dalam lanskap ilusi tak berujung yang terwujud dari keinginannya. Ilusi akan membalikkan jiwanya, dan nafsunya akan mengacaukan otaknya, mengubahnya menjadi mangsa rubah bulan ungu. Dia tidak lebih dari boneka yang bisa dia kendalikan sesuka hatinya. Bulu rubah bulan ungu sangat lembut dan nyaman. Sayangnya, itu tercemar dengan aroma yang menggoda secara alami. Kalau tidak, aku bisa meletakkannya di atas kursi anyamanku, pikir Su Yi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Seandainya orang lain yang hadir tahu apa yang dia pikirkan, rahang mereka mungkin akan jatuh karena keheranan. Orang macam apa yang memikirkan kursi anyamannya di saat seperti ini? Tuanku yang baik, kecakapan tempurmu memang menantang surga. Sepintas sudah jelas bahwa Anda luar biasa. Bolehkah saya menanyakan nama dan nama belakang Anda yang terhormat, dan siapa tuan Anda? Suara pemuda berjubah perak terpancar dari dekat gerbong yang jauh. Begitu banyak bawahannya baru saja terbunuh, tetapi seolah-olah dia bahkan tidak menyadarinya. Dia bahkan menyeringai santai di bibirnya. Ini adalah tampilan kepercayaan diri dan penghinaan. Su Yi tidak pernah suka membuang-buang kata, dan dia tentu saja tidak mau repot melakukannya sekarang. Sebaliknya, dia langsung ke intinya. Apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku. Tinggalkan binatang kotor itu, dan kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Pemuda berjubah perak itu berhenti, tertegun. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Dia melirik Molten Gold Lion dan berkata, "Lihat itu. Di matanya, Anda lebih berharga dari seluruh hidup kita disatukan." Molten Gold Lion berkata dengan suara gemetar, "Tuanku, anak nakal itu jelas-jelas melakukan ini sebagai penghinaan terhadap martabatmu. Anda tidak bisa tertipu oleh triknya. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Tanya pemuda itu. Molten Gold Lion langsung meledak dengan niat membunuh. "Kamu harus mencabut uratnya, mengulitinya, memotong jantung dan hatinya, meminum darahnya, melahap dagingnya, dan memurnikan jiwanya." Hanya mendengar ini membuat hati setiap ahli manusia bergetar ketakutan. Sungguh cara berpikir yang brutal.
Ide yang bagus. Memuji tuan binatang itu. Dia memusatkan pandangannya pada Suyi yang jauh sekali lagi, lalu berkata, tapi aku bisa menawarkanmu pilihan yang berbeda, tuanku yang baik. Selama Anda memilih untuk tunduk kepada saya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Suyi menggelengkan kepalanya dan memotongnya. Omong kosong itu lagi. Kamu benar-benar berisik. Saat dia berbicara, pakaiannya bergoyang di sekelilingnya. Dia melangkah maju, mengangkat tangannya, dan menebas. Suara mendesing. Pedang Qi mengiris lautan awan, bersinar dan anggun. Baik ahli manusia dan pembudidaya Yao kehilangan kata-kata. Baik musuh Suyi maupun sekutunya tidak mengantisipasi bahwa dia akan begitu terus terang, sepertinya dia tidak bisa diganggu bahkan untuk berbicara, dan dia terdesak waktu. Melihatnya dengan cara lain, Suyi tidak peduli sedikit pun bahwa lawannya adalah putra suci gereja ulat suci. Ekspresi pemuda berjubah perak itu langsung menjadi gelap. Seberapa gila orang ini? Kurang ajar, teriak sesepuh berjanggut keriting. Dia mengayunkan stik drumnya dan memukul udara. Pahanya panjangnya 3 kaki dan setebal lengan anak-anak. Itu seputih salju, dan itu adalah harta roh kelahirannya. Dia menyebutnya palu yang mengejutkan surga. Satu ayunan bisa mengguncang langit, menggerakkan bumi, dan bahkan membuat dewa dan hantu menangis. Dikombinasikan dengan tahap awal budidaya spiritual Incarnation Realm, serangan ini membuat langit di sekitarnya bergetar. Arus udara meraung dan meledak. Namun, saat itu bertabrakan dengan tebasan Suyi. Bang! Dampak gemuruh terdengar. Penatua berjanggut keriting merasa seolah-olah dia telah berbenturan dengan gunung suci purba. Kekuatan mengerikan itu membuatnya terhuyung-huyung, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Serangkaian retakan dan suara berderak terpancar dari Heaven Startling Mallet ini. Bekas luka pedang yang mengejutkan muncul di permukaannya yang bersalju. Sebagian besar dari itu hilang. Ini adalah harta roh kelahirannya, jadi kerusakannya juga memengaruhi tetua berjanggut keriting. Darah dan Qi-nya mengalir terbalik, dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Satu tebasan, dan Suyi melukai Yao perkasa dari alam penjelmaan spiritual. Serangkaian desahan terdengar di dataran tinggi Pinwave. Meng Jinghai, Gus Sandu, dan keberadaan alam inkarnasi spiritual lainnya mau tidak mau melebarkan mata mereka. Mereka benar-benar heran. Sudah tidak dapat dipercaya bahwa Suyi dapat melintasi Tao untuk membunuh para pembudidaya manifestasi spiritual dengan begitu mudah. Namun sekarang, satu serangan, dan dia telah memberikan pukulan berat kepada kultivator alam inkarnasi spiritual Yao. Tentu saja mereka terkejut. Tentu saja mereka ketakutan. Sangat kuat. Ekspresi Suo Meng berubah. Dia sekarang tampak sangat serius. Wanita muda berbaju kuning berkata dengan gugup, "Tuanku, dia terlalu kuat. Bagaimana kalau kita mundur?" Huff. Pemuda berjubah perak itu mendengus dingin, lalu berkata dengan tenang, "Kalian semua, mundur. Aku akan merawatnya." Saat dia berbicara, dia menembak ke udara. Ledakan. Cahaya gelap melonjak keluar dari tubuh pemuda berjubah perak itu, dan rambut panjangnya berkibar di sekelilingnya. Mata ember terangnya tiba-tiba dingin dan tenteram. Naga ular petir hitam berputar di sekelilingnya, meledak dengan aura kehancuran. Langit dan bumi berubah warna. Meskipun auranya hanya dari alam manifestasi spiritual tingkat menengah, momentumnya bahkan membuat para pembudidaya alam inkarnasi spiritual seperti Meng Jinghai dan Gus Sandu merasakan ancaman yang sangat besar. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Putra suci gereja suci ulat adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Yang mulia ini meninggalkan pengasingan 1 bulan yang lalu. Saya selalu meremehkan untuk membunuh musuh saya secara pribadi. Pemuda berjubah perak mengunci Suyi dari jauh. Harus kukatakan, kau agak beruntung mati di tanganku. Dengan cara ini, kamu bisa pergi ke Nine Springs dengan senyuman di wajahmu. Sudut bibir Suyi berkedut tanpa terasa. Anak ini tentu banyak bicara. Suara mendesing. Suyi melangkah maju, mengulurkan jarinya, dan mengetuk. Kilatan dingin dari ujung pedang menerangi langit, berubah menjadi seberkas ki pedang bening, dan menebas pemuda berjubah perak itu. Sembrono dan bodoh. Pemuda berjubah perak mengayunkan tinjunya. Jejak tinju yang mengamuk dan eksplosif terkondensasi dari petir hitam dan dibanting dengan keras. Langit di sekitarnya bergetar, sepertinya tidak mampu menahan kekuatannya. Kegentingan. Itu memotong ki pedang Suyi, membelahnya menjadi 2. Para penonton tercengang. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya seseorang menetralkan serangan Suyi secara langsung. Kekuatan seperti itu bahkan tidak layak untuk dilihat. Pria muda berjubah perak itu memeriksa tangannya yang putih dan berkata perlahan. Meng Jinghai dan yang lainnya merasakan hati mereka mengepal. Mereka berani mengatakan dengan pasti bahwa jika Suyi tidak datang ke sini hari ini, gabungan mereka semua tidak akan cocok dengan pemuda berjubah perak dan bawahannya. Hanya ada satu hasil yang mungkin, mereka akan dipaksa untuk menyerah. Namun sekarang, ketika mereka menyaksikan kemampuan menakutkan pemuda berjubah perak itu, Meng Jinghai dan yang lainnya mau tidak mau berkeringat atas nama Suyi. Mereka dalam hati panik dengan kecemasan.
Mereka semua menyadari bahwa saat Su Yi jatuh, mereka juga akan mengalami bencana. Rekan Taois Yuan Heng, sepertinya saudara Su benar-benar mengalami masalah kali ini. Lan Su lebih gugup dari sebelumnya. Kekuatan yang ditunjukkan Su Yi sebelumnya benar-benar cukup untuk membuat hati seseorang membengkak karena emosi. Dia mengejutkannya berulang kali, tapi siapa yang bisa tetap tenang sekarang karena putra suci gereja suci ulat telah mengungkapkan kemampuannya. Masalah, ekspresi Yuan Heng penuh dengan penghinaan. Sebelumnya, ada seorang pria bernama King Luo. Dia bahkan lebih berani dari pria ulat suci ini, namun pada akhirnya, tuanku menjatuhkannya dengan mudah. Oh, kata Lan Su, sesuatu seperti itu terjadi, tidak layak untuk dilihat. Su Yi tertawa dari atas lautan awan dan berkata dengan santai, baiklah kalau begitu. Aku akan memukul hanya 3 kali. Jika saya tidak bisa menekan Anda dalam 3 pukulan, anggap itu kekalahan saya. Saat pernyataan ringan dan lapang ini bergema di udara, dia mengepalkan tangannya, mengangkat tangan kanannya, dan ledakan. Saat Su Yi mengangkat tangannya, kekuatan tinju yang kejam, kuat, dan menakutkan menyebar ke seluruh langit. Segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki dari langit bergolak dan berguncang keras dengan Su Yi di tengahnya. Pupil pemuda berjubah perak itu menyempit saat dia merasakan tekanan yang menimpanya. Matanya berkilat, kinya melonjak, dan dia mempersiapkan dirinya untuk berperang. Dan ketika Su Yi meninju, ledakan, jejak tinju bening yang menyilaukan bersinar, seperti pelangi yang melengkung menembus matahari. Langit robek seperti kanvas, membentuk celah lurus sempurna. Para penonton merasa seolah-olah palu yang tak terlihat telah menghantam pikiran mereka. Darah dan ki mereka melonjak, dan mereka melihat bintang. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Tinju yang kejam, bahkan hanya menonton dari jauh, momentumnya mengguncang hati dan pikiran mereka. Di dekat gerbong berhias, sesepuh berjanggut keriting dan Suo Meng tampak tertegun. Rambut mereka berdiri tegak, bahkan para ahli inkarnasi spiritual seperti mereka merasa tidak berdaya dan tidak berarti di hadapan tinju ini. Mereka merasa terjebak, mereka tidak bisa lari atau bersembunyi. Ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Ekspresi pemuda berjubah perak itu berubah, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Momentum tinju jauh melampaui perkiraan awalnya. Dia menyerang secara langsung, tidak lagi berani ragu sedikitpun. Tombak petir yin yang mendalam. Teriak pemuda berjubah perak itu. Naga petir hitam yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, mengembun menjadi tombak petir setinggi 10 kaki. Itu memancarkan aura destruktif yang mengerikan saat dia menebas udara. Saat tinju dan tombak bentrok. Ledakan, langit dan bumi berguncang di tengah arus energi yang mengamuk dan merusak. Seolah-olah langit sendiri mengalah. Segera setelah itu, di bawah tatapan takjub para penonton, tombak petir meledak, sedikit demi sedikit. Kekuatan tinju Su Yi yang tak terbendung telah menghancurkannya. Ekspresi pemuda berjubah perak itu berubah sekali lagi. Dia buru-buru memadatkan segel sihir dari api petir yang membakar dan menggunakannya untuk membela diri. Namun, dia seperti belalang yang mencoba memblokir kereta. Pertama, segel petir hancur dengan keras. Kemudian, pemuda berjubah perak itu dikirim terbang ke belakang secara eksplosif. Seolah-olah gunung ilahi purba telah menabraknya. Saat masih terbang di udara, dia batuk darah. Hanya setelah beberapa ratus meter dia berhasil menstabilkan dirinya. Ketika para penonton melihat ini, mereka terdiam. Mereka semua tercengang. Hanya satu kepalan tangan, dan dia telah menerbangkan putra suci dari gereja suci ulat. Adegan yang mendominasi ini mengguncang setiap orang dari mereka sampai ke hati dan jiwa mereka. Ketika para penonton selanjutnya melihat pemuda berjubah perak, mereka melihat bahwa wajahnya yang tampan telah memucat, dan ekspresinya dipenuhi dengan alarm, kemarahan, dan ketidakpercayaan. First Immortal of the Sword, Chapter 649. Pukulan Su Yi disebut palu perebutan bintang. Itu adalah karya Kaisar Bela Diri Tanpa Tanding, bagian dari Sutra Bela Diri Mutlak dari 8 ekstremitas dan salah satu dari 9 sikap bela diri mutlak. Dia meninju seolah-olah sedang merebut bintang-bintang, dan tinjunya mendarat seperti palu yang meledak. Gerakannya benar-benar terkendali namun sangat kuat, seperti dewa yang mencabut bintang-bintang dan membantingnya ke dunia manusia, berniat menghancurkan segalanya. Ini adalah serangan yang paling disukai oleh Kaisar Bela Diri Tanpa Tanding. Dia selalu suka memukul lawannya dengan tinjunya, itu sangat tirani. Saat Su Yi melepaskannya, Star Seizing Hammer juga sama kuat dan intensnya. Paling tidak, Kaisar Bela Diri Tanpa Tanding tidak dapat melepaskan kekuatan seperti itu melalui serangan ini di alam bintang berkumpul. Lagi pula, dalam masa hidup ini, fondasi Su Yi di Grand Dao tidak tertandingi di antara yang ada di batas kultivasinya bahkan di 9 provinsi alam liar. Apakah kemampuan sejati rekan Daois Su ini? Meng Jinghai dan para ahli lainnya benar-benar bingung. Tampilan kemampuan Su Yi sebelumnya telah mengejutkan mereka, tetapi sekarang, menyaksikan kekuatan pukulan ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka masih meremehkan Su Yi. Sebaliknya, apa yang mereka lihat sebelumnya hanyalah sebagian dari kekuatan sejati Su Yi.
Jika aku yang menghadapi pukulan itu, aku akan meledak. Suomeng dan tetua berjanggut keriting itu gemetar ketakutan. Lihat, Nona Lansu. Ketika guru menjadi serius, bahkan beberapa ulat suci berapapun jumlahnya tidak lebih dari ini. Yuan Heng berkata dengan tenang, dan dia berbicara dengan sangat bangga. Lansu secara naluriah bertanya, kalau begitu, seberapa kuat tuanmu? Yuan Heng langsung terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bahkan setelah mengembara di Gritsia bersama Su Yi, dan meskipun mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tidak tahu seberapa kuat Su Yi. Alasannya sederhana, Su Yi tidak pernah kalah. Tanpa melihatnya kalah, siapa yang bisa mengukur kekuatannya sepenuhnya? Teknik tinju macam apa itu? Pemuda berjubah perak itu sangat marah dan khawatir. Matanya yang sedingin es melebar karena tidak percaya. Kekuatan tinju ini begitu tirani sehingga melukai seluruh tubuhnya. Daging, darah, dan jeroannya semuanya terpengaruh. Meskipun dia telah memantapkan dirinya, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan semuanya terasa sakit. Jika dia tidak menggunakan secret art dan semua kekuatannya untuk melawan, hanya satu pukulan yang akan menghancurkannya, jiwa dan raganya. Ini tidak diragukan lagi, terlalu menakutkan. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Wanita muda berbaju kuning berteriak ketakutan, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Pemuda berjubah perak dengan keras kepala menyeka darah dari bibirnya dan menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dengan cahaya dingin yang menakutkan. Tidak apa, dia berbicara dengan tegas, dan bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, auranya berubah secara dramatis. Ledakan, sepasang sayap hitam ilusi muncul di belakang putra suci gereja suci ulat. Mereka seperti awan yang menutupi langit, dan mereka terbungkus dalam cahaya hitam yang tidak jelas dan misterius. Mereka melemparkan atmosfer yang gelap dan menindas dan aura kehancuran di seluruh bentangan langit. Dan aura agungnya meluas, mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap mata, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini, Meng Jinghai dan para ahli lainnya, hati bergetar. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Su Yi bukan satu-satunya yang menahan diri. Bahkan pemuda berjubah perak itu menyimpan sesuatu sebagai cadangan. Sekarang dia akhirnya keluar semua, akumulasi dan kekuatannya terlihat penuh. Saat Su Yi melihat ini, alisnya terangkat ke atas. Dia secara tidak sengaja melirik wanita muda berbaju kuning itu. Dia dengan tajam mendeteksi tatapannya, dan mata ungunya sedikit menyipit. Kemudian, dia tampak kehilangan dirinya karena ketakutan, sosoknya yang gerah dan ramping bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mati, pemuda berjubah perak itu menyerang. Suara mendesing, sayap hitam ilusinya berkelebat, dan dia menghilang ke udara tipis. Sesaat kemudian, dia muncul hanya 30 kaki dari Su Yi. Secepat dia berteleportasi. Kemudian, sayap hitamnya naik seperti pisau kembar. Kecececec, langit robek seperti kanvas, membuka dua celah lurus sempurna. Cahaya gelap yang tidak jelas dan eksplosif berkumpul di sekitar sayap seperti pisau, lalu membelah ke bawah. Seperti dewa yang memegang pisau kembar dan menebas dunia di bawah. Momentumnya sendiri menusuk mata para penonton, dan pikiran mereka terasa seolah-olah terkoyak. Betapa menakutkan, ekspresi para penonton langsung berubah. Namun, di hadapan tebasan ini, Su Yi hanya berbaring dan suara mendesing. Esensi sejati tanpa batas melonjak keluar dari dirinya seperti laut, menghasilkan gemuruh yang rendah dan menggelegar. Ini murni hasil dari dia mengedarkan basis kultivasinya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, dan lengan kanannya tiba-tiba terayun seperti cambuk. Cambuk penghancur surga, satu lagi dari 9 sikap bela diri mutlak. Pukulan seperti cambuk, itu merobek musuh seolah-olah terbuat dari kanvas. Itu tajam dan tirani. Retakan, ledakan sonik mengguncang langit, membuat 1000 kaki langit bergetar. Kekuatan kepalan yang jelas menyerang seperti cambuk. Itu menabrak sayap hitam, menghasilkan ledakan yang padat dan memekakkan telinga. Cahaya ilahi tersebar, dan sayap hitam tajam seperti pisau pecah dan menyebar dengan keras, membangkitkan arus energi destruktif yang menyelimuti langit. Ekspresi pemuda berjubah perak itu penuh dengan alarm. Ketika dia mencoba menghindar, dia menemukan bahwa itu sudah terlambat. Bang! Kekuatan tinju seperti cambuk berlanjut, kekuatannya tidak berkurang, dan menghantamnya. Harta pertahanan dan auranya meledak dengan serangkaian ledakan. Seolah-olah naga ilahi telah menamparnya dengan ekornya, membuatnya terbang. Retakan yang terlihat jelas tersebar di seluruh tubuhnya, yang terbelah seperti porselen. Kulit dan dagingnya robek secara brutal, dan darah segar menyembur keluar tak terkendali. Pada saat dia memantapkan dirinya, seluruh wajahnya hancur. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Setelah pukulan kedua, putra suci gereja suci ulat terluka parah. Bagaimana ini? Tetua berjanggut keriting dan Suomeng merasakan dingin di tangan dan kaki mereka. Mereka ketakutan dan merasa tidak nyaman. Keduanya tahu bahwa pemuda berjubah perak itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Kekuatannya cukup untuk dengan mudah membelah dan menghancurkan keberadaan alam inkarnasi spiritual seperti mereka. Namun pukulan Su Yi tetap menghancurkannya.
Siapa sebenarnya kamu? Pemuda berjubah perak itu bertanya sambil terbatuk-batuk. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, dan ketika dia melihat ke arah Su Yi, ekspresinya terkejut sekaligus geram, dengan rasa takut yang baru ditemukan tanpa kata-kata. Su Yi, terlepas dari kultivasi Gathering Stars-nya, melukai dia hanya dengan 2 pukulan. Sejak kapan sosok yang menentang surga muncul di Gridkin? Blokir pukulan ketigaku, dan aku akan memberitahumu, kata Su Yi dengan tenang. Saat dia hendak menyerang, pemuda berjubah perak itu menggertakkan giginya, mengeluarkan tulang binatang hitam itu, dan membatukkan seteguk esensi darah ke atasnya. Ledakan, tulang binatang hitam itu hancur, membentuk pusaran darah setinggi beberapa puluh meter di langit, seperti portal ke neraka. Aura menakutkan menembus langit dan bumi. Apa ini? Murid para ahli manusia mengerut ketika mereka menyadari bahwa mereka dalam masalah. Di dalam gerbong berornamen, mata wanita muda yang cantik itu berbinar penuh semangat. Yang Mulia mengundang pendiri untuk campur tangan secara pribadi. Tetua berjanggut keriting, Suomeng, dan Molten Gold Lion menghela nafas lega, dan mata mereka berkobar dengan semangat. Aku baru tahu asal-usul pria itu tidak sederhana. Dia pasti punya cadangan gerakan mematikan, gumam Yuan Heng. Alisnya berkerut. Sebelum Lan Su dapat menjawab, dia mengirimkan, Nona Lan Su, yakinlah. Tidak apa-apa. Lan Su tegang selama ini, seperti anak rusa yang terkejut. Yuan Heng sudah terbiasa, jadi dia menghiburnya bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun. Lan Su tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Su Yi baru saja akan menyerang, tetapi ketika dia melihat pusaran berwarna darah, ekspresinya berkata, seperti yang kupikirkan. King Yuan, mengapa kamu menggangguku? Tiba-tiba, suara yang tidak sabar dan bermartabat keluar dari dalam pusaran. Muridmu telah menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Aku terluka dan diambang kematian. Saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda, Guru. Pemuda berjubah perak itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Jauh di dalam pusaran berwarna darah, suara bermartabat itu terdengar geram. Bajingan buta mana yang berani menyakiti muridku yang tertutup? Ledakan, pusaran berputar bersamaan dengan suara, menghasilkan fluktuasi energi yang mengejutkan. Langit di sekitarnya bergetar seolah hendak jatuh. Suara mendesing. Segera setelah itu, sosok ilusi yang sangat besar keluar dari pusaran berwarna darah. Itu adalah burung besar dan ganas yang tingginya setidaknya 10.000 kaki. Itu memiliki 9 kepala, masing-masing seukuran rumah. Saat ia membentangkan sayap abu-abu gelapnya, mereka menutupi matahari. Sosoknya ilusi dan tidak jelas, tetapi auranya mengerikan dan menakutkan. Itu seperti turunnya dewa yang kejam dan kejam. Kerumunan menahan napas, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Entitas mengerikan macam apa ini? Salam, hierarki. Penatua berjanggut keriting, Suomeng, dan wanita muda berbaju kuning membungkuk memberi salam. Ekspresi mereka serius, hormat, dan penuh dengan kekaguman. Bahkan Molten Gold Lion bersujud di tanah seperti pemuja yang saleh. Para ahli manusia merasakan aliran dingin di hati mereka. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang es. Ini adalah hierarki gereja suci ulat. Kami dalam masalah. Itu kemungkinan besar merupakan manifestasi dari keinginan seorang ahli Imperial Realm. Yuan Heng juga merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tegang, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Setelah menghabiskan waktu mengembara di Gridsia bersama Su Yi, ombak apa yang belum dialami Yuan Heng? Bahaya apa yang belum dia hadapi? Dia pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, dan dia sudah lama terbiasa. Burung berkepala 9 berkata dengan dingin. Suara pembunuhnya mengguncang angin dan awan. Waktu saya sangat berharga, dan saya tidak bisa menunda-nunda. Siapakah di antara kalian yang menindas murid saya? Siapapun itu, maju. Atau yang lain, saya harus membunuh semua orang di sini. Suara mendesing. Penatua berjubah keriting dan yang lainnya semua memandang Su Yi yang jauh. Pria muda berjubah perak itu menunjuk ke arah Su Yi, kebencian tertulis di seluruh wajahnya, serta kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Seorang kultivator muda Gathering Stars Realm. Burung berkepala 9 setinggi 10.000 kaki itu membeku, tampak kaget. King Yuan, bagaimana mungkin makhluk seperti semut seperti itu bisa menyakitimu? King Yuan langsung merasa malu. Dia menjelaskan, Tuan, kecakapan tempurnya menantang surga. Bahkan pembudidaya inkarnasi spiritual kemungkinan besar bukan tandingannya. Jadi, kata burung berkepala 9 dengan dingin. Kalau begitu aku akan penasaran untuk melihat seberapa kuat si malang kecil itu. Su Yi menyaksikan seluruh pertukaran ini, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan santai, binatang kotor, apakah Anda yakin ingin mencoba saya? First Immortal of the Sword, Chapter 650. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Ketika mereka mendengar Su Yi dengan santai memanggil burung berkepala 9, hierarki gereja suci ulat, binatang kotor, semua orang tercengang. Beraninya dia, penatua berjanggut keriting dan Suomeng merasa benar-benar kaget.
Pemuda berjubah perak itu baru saja akan menegur Suyi ketika salah satu cakar burung berkepala 9 tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan kepalanya. Kesunyian, erangan burung menggelegar seperti guntur, membuat pemuda berjubah perak itu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak sangat terperangah. Ada apa dengan guru? Kerumunan juga tertegun. Semua mata tertuju pada burung berkepala 9. Makhluk mengerikan dan menakutkan itu bereaksi seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dipercaya baru saja terjadi. Kesembilan kepala menoleh untuk melihat Suyi, semuanya penuh keheranan. Apakah kamu Suyi? Burung itu bertanya ragu-ragu. Bahkan terdengar sedikit gugup. Kerumunan tidak tahu apa yang membuat itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah burung berkepala 9 mengenali Suyi? Punggungnya dan berkata dengan tenang, tampaknya selain aku, tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu mengajarimu mantra pemurnian Void Malevolent. Burung berkepala 9 adalah makhluk yang sama yang terperangkap di sarang ulat. Dia menyebut dirinya Raja Tragedi Ilahi, dan dia telah merekrut entah berapa banyak pengikut dari seluruh benua Azure. Sikap kaget burung-burung itu membuat King Yuan dan yang lainnya tercengang. Mereka semakin merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Bersikap sopan. Paling tidak, kau berutang padaku karena mengajarimu mantra itu, dasar binatang kotor, kata Suyi. Selain itu, kecuali mata saya menipu saya, justru karena metode yang saya ajarkan kepada Anda bahwa Anda telah memulihkan sebagian vitalitas Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menampilkan kehendak jahat Anda melintasi simpul spasial seperti ini. Lainnya, dia tidak sedikit pun sopan. Namun, bagi para penonton yang sangat terkejut, burung berkepala 9 itu sepertinya sudah terbiasa. Dia tidak hanya tidak marah, dia benar-benar menekan aura mengerikannya. Seolah takut pada Suyi. Jadi, rekan Daoisu, itu benar-benar kamu. Setelah hening beberapa saat, burung itu tiba-tiba tampak gembira. Belum lama ini, saya mengirim pengikut saya ke Nine Tripod City untuk mencari Anda, tetapi tidak berhasil. Sekarang sepertinya Anda sudah lama meninggalkan Gritsia. Dia terdengar emosional, tetapi ada sedikit rasa takut yang nyaris tak terlihat bercampur dengan kegembiraannya. Sekarang, semua penonton dapat mengetahui bahwa burung yang menakutkan, Hierarch of the Holy Church of the Caterpillar, tidak hanya mengenal Suyi. Dia takut padanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mentolerir Suyi memanggilnya binatang kotor? Suasana seketika menjadi aneh dan mencekik. Ini benar-benar bukan yang mereka harapkan. Semua orang berpikir bahwa setelah King Yuan berjubah perak memanggil kartu truf pembunuhnya, konflik yang menghancurkan dan tak terduga pasti akan terungkap. Guru, ini apa yang terjadi? King Yuan bertanya dengan bingung. Burung berkepala 9 menghela nafas, ceritanya panjang. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa rekan Daoisu adalah dermawan saya, dan Anda harus memperlakukannya dengan hormat, seperti halnya seorang senior. Seniorku, penatua berjanggut keriting dan mata Suomeng melebar dan rahang mereka mengendur. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar hierarki kita? Sementara itu, Meng Jinghai dan ahli manusia lainnya tersentak. Eksistensi menakutkan seperti itu melihat Suyi sebagai dermawannya. Kembali ke wilayah Taois kayu bakar di Floating Immortal Ridge, Suyi pernah berbicara dengan burung berkepala 9 melintasi pusaran berwarna darah yang serupa. Benar? Apa yang kalian semua lakukan di sini, dan bagaimana kalian menyinggung rekan Daoisu? Burung berkepala 9 tiba-tiba bertanya dengan serius. Pertemuan Cloud Terrace di sini dan dia baru saja akan menjelaskan situasinya secara mendetail ketika Suyi memotongnya. Teruslah membuang kata-kata seperti itu, dan manifestasi tuanmu mungkin akan menghilang sebelum dia mendengar cerita lengkapnya. King Yuan membeku. Anda, rekan Daois, dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa lama-lama mewujudkan keinginanku. Namun, selama magang saya ada di dekat Anda dapat menemukan saya kapan saja. Dia baru saja mengatakan ini ketika tubuhnya yang besar meredup dan memudar, seolah-olah diambang kehancuran. Suyi melambai padanya. Lanjutkan. Setelah ini selesai, saya akan datang mencari Anda, dan kita dapat melakukan percakapan yang tepat. Burung berkepala 9 mengangguk, dan sosoknya menghilang sepenuhnya. Bahkan pusaran berwarna darah yang melayang di atas kepala menghilang tanpa jejak. Menyaksikan ini membuat para penonton linglung. Keberadaan menakutkan itu baru saja pergi. Namun, kepergiannya membuat Meng Jinghai dan yang lainnya benar-benar santai. Tidak diragukan lagi, Suyi, hanya dengan beberapa kata, telah menetralkan potensi bahaya paling besar yang mereka hadapi. Apakah Anda masih ingin mencoba mengambil pukulan ketiga saya? Suyi tersenyum tipis pada pemuda berjubah perak itu. Pemuda berjubah perak itu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, sebelumnya, saya buta telah menyinggung Anda. Saya harap Anda dapat mengampuni saya sekali ini saja karena pertimbangan untuk tuan saya." Saat dia berbicara, putra suci gereja suci ulat membungkuk dalam-dalam. Siapa sangka pertempuran akan berakhir seperti ini? Siapa dia bagimu? Suyi tiba-tiba menatap wanita muda berbaju kuning di dekatnya. King Yuan berkata dengan hormat, "Itu Huaner."
Belum lama ini, dia menjadi salah satu bawahan saya. Wanita muda itu berkata dengan tergesa-gesa, "Salam, Yang Mulia." Dia tampak pemalu, gugup, dan gelisah. Sulit untuk tidak mengasihani dia. Lubang hidung Sui melebar, dan dia mendeteksi aroma halus. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan tenang, "Korosi tulang wangi memabukkan Anda yang remeh belum terlihat, tidak berwujud, atau menyatu dengan alam. Itu mungkin bisa memikat orang lain, tapi itu tidak akan berhasil padaku." Saat dia berbicara, mata ungu samarnya bersinar dengan kilau yang tidak wajar dan memikat. Ketika King Yuan dan pembudidaya Yao terdekat lainnya menatap matanya, mereka tampak bingung dan tergila-gila. Namun, saat dia menatap mata Sui, dia mendengus dingin. "Anda berani mencoba dan menangkap jiwaku. Anda mencari kematian." Setiap kata berdentang seperti pedang, penuh dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ledakan, seolah-olah wanita muda berbaju kuning itu disambar petir. Dia terhuyung ke belakang, dan wajahnya yang cantik memucat. King Yuan dan yang lainnya tiba-tiba tersadar. Penampilan mereka yang tergila-gila menghilang, dan mereka semua tertegun dan marah. Mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka semua memandang wanita muda itu. "Huaner, apa yang terjadi di sini?" King Yuan berteriak. Sebelum wanita itu bisa menjawab, Sui berkata, "Korosi tulang wanginya yang memabukkan telah lama memengaruhi pikiranmu. Lucunya, Anda baru menyadarinya sekarang. Menakjubkan, rekan Taoisu, Anda benar-benar sosok top legendaris yang tak tertandingi dari generasi muda kota 9 Tripod. Lain kali kita bertemu, saya harus meminta panduan lebih lanjut di Grandao." Sepertinya sudah lama tidak terlihat melalui identitas Sui. Saat dia berbicara, dia melayang di udara, secepat sambaran petir, dan melesat ke kejauhan. Serentak ledakan, spiritual menyerang Sui. Ini membuat King Yuan benar-benar lengah. Dia meraung marah, "Kalian berdua." Dentang, dengungan pedang menyapu seperti gelombang saat Sui menghunus pedang Dewa Abstrus. Pertempuran besar pecah. Setelah beberapa saat, Sui telah menekan kedua lawannya dan mengikat jiwa mereka. Sebenarnya agak licik, alis Sui terangkat. "Senior Su," mereka tergagap King Yuan. Mereka menjadi mangsa korosi tulang fragrance memabukkannya. Mereka seperti bonekanya, dan dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Namun, ketika hati dan pikiran mereka berada di bawah pengaruhnya, mereka hanya bisa menunjukkan setengah dari kekuatan mereka. Sui melirik King Yuan. "Jika Anda tidak terluka parah, dia pasti akan memanipulasi Anda juga." King Yuan tersentak, dan rasa dingin menjalari dirinya. "Huaner, dia, tuanku, penyihir itu menyakiti kita semua." Tetua yang terikat dan berjanggut keriting itu berteriak dengan marah. Suomeng, bagaimanapun, tampak malu dan tidak nyaman. "Yang Mulia Sui, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Tidak ada keraguan tentang hal itu." Kedua kultivator Yao alam inkarnasi spiritual telah mendapatkan kembali kejernihan mental mereka. Sui mengangkat tangannya dan mengambil tali pengikat jiwa. "Pikiran Anda bingung. Itu cukup disayangkan, bagaimana aku bisa tega membunuhmu dalam keadaan itu?" King Yuan menggertakkan giginya. "Huaner lah yang mendesak kami untuk berpartisipasi dalam Cloud Terrace Assembly. Pada saat itu, saya pikir itu aneh, tetapi saya hampir tidak berhenti berpikir sebelum saya setuju. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya aku jatuh cinta pada rencananya." Ekspresinya berubah tidak menentu, dan itu sangat tidak sedap dipandang. Dia adalah putra suci dari gereja suci ulat, namun seorang wanita telah mempermainkannya seperti biola tanpa dia sadari. Ini tidak diragukan lagi terlalu memalukan. Anda tidak memiliki siapapun untuk disalahkan untuk ini kecuali diri Anda sendiri. Jika Anda tidak bernafsu, bagaimana dia bisa mengacaukan kepala Anda? Sui tidak bisa menahan tawa datar. King Yuan langsung merasa malu dan canggung. Sui, bagaimanapun, sedang melihat ke arah Molten Gold Lion yang sedang menarik kereta. "Bagaimana denganmu? Apakah Anda masih ingin mencabut urat saya, menguliti saya hidup-hidup, memotong jantung dan hati saya, melahap darah dan daging saya, dan menghancurkan jiwa saya?" Gedebuk. Molten Gold Lion bereaksi seolah-olah disambar petir. Sosoknya yang besar tergeletak lemas di udara, dan ia bergetar dan berteriak panik. "Yang Mulia, saya salah. Saya salah. Saya bersedia menebusnya untuk Anda. Tolong, beri aku kesempatan." Kerumunan tidak tahu harus berkata apa tentang itu. First Immortal of the Sword, Chapter 651. Sui secara alami tidak akan membuat masalah bagi binatang buas. "Mulai hari ini, kamu harus menjaga gerbang sekteku. Anda secara alami akan menerima bagian keuntungan Anda." Molten Gold Lion melirik King Yuan. Hati King Yuan sakit, tetapi secara lahiriah, dia berkata, "Senior Su itu bersinar untukmu bernilai lebih dari 8 seumur hidup dari akumulasi pahala karma. Dengan baik, kenapa kamu belum berterima kasih padanya?" Baru saat itulah Molten Gold Lion buru-buru berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Hanya dengan menonton ini mengirimkan gelombang melalui hati para penonton. Di benua Azure saat ini,
keberadaan alam inkarnasi spiritual yang tinggi dapat memerintahkan angin dan hujan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya membuat para ahli kagum, menyembah mereka seperti dewa. Namun ketika berhadapan dengan Su Yi, Molten Gold Lion sama lemah lembut dan penurutnya seperti anak domba. Kamu harus pergi denganku. Ayo cari tempat yang tenang untuk mengobrol, kata Su Yi kepada King Yuan. Dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Kesempatan untuk belajar dari Anda adalah berkah. King Yuan berkata dengan hormat. Dia tiba dengan sangat mencolok, diiringi dengan tabuhan genderang, musik keong, dan seluruh prosesi Yao untuk membersihkan jalan. Seolah-olah dia adalah seorang raja yang berpatroli di wilayah kekuasaannya. Namun sekarang, dia benar-benar layu. Dia memperlakukan Su Yi dengan saleh, takut, dan sangat hormat. Penatua berjanggut keriting dan Suomeng hanya bisa menghela nafas. Ini adalah situasi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Saat itulah Meng Jinghai dan ahli manusia lainnya melesat menembus langit, tiba, dan membungkuk, satu demi satu. Yang mulia, terima kasih telah menyelamatkan kami dari bencana. Para ahli tampak terpesona. Setelah kekalahannya, Song Changhe merasa kesal, dan hatinya penuh dengan kebencian. Namun, saat ini, semua itu telah sirna. Sekte Roh Lima Petir sama sekali tidak mampu menyinggung orang seperti ini. Yang harus kamu lakukan adalah bertindak sesuai dengan kesepakatan hari ini, kata Su Yi dengan lambaian tangan. Dia kemudian meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dan melangkah ke langit. Dia pergi, begitu saja. Itu adalah gayanya, dia tidak pernah menyeret hal-hal keluar. Yuan Heng dan Lan Su bergegas mengejarnya. Cepat, ikuti dia. King Yuan berjubah perak juga bergegas mengejarnya. Tuanku, lukamu terlalu parah. Bagaimana kalau kamu duduk di kereta? Sesepuh berjanggut keriting bertanya dengan tergesa-gesa. Su senior berjalan di depan. Bagaimana mungkin saya bisa duduk di kereta? King Yuan melambaikan tangan tetua itu, bergegas ke Su Yi, dan menyapanya dengan hangat. Senior, bagaimana kalau kamu duduk di kereta? Molten Gold Lion sudah menarik kereta ke arah mereka. Ia berkata dengan hormat, jika Anda mau, Yang Mulia. Tidak perlu semua masalah itu, kata Su Yi dengan bingung. Ayo jalan-jalan saja. Berjalan menembus awan sangat menyenangkan. Saat dia berjalan, dia bisa menatap dunia di bawah, mengamati lanskap, dan menyaksikan semua aspek kehidupan duniawi. Ketika yang lain melihat ini, mereka dengan penuh pertimbangan mengikuti dari jarak dekat. Tak lama kemudian, seluruh kelompok menghilang di cakrawala. Sementara itu, di atas dataran tinggi Pinwave Gunung Cloud Terrace Spirit, Meng Jinghai mengalihkan pandangannya ke arah para hadirin. Semua orang melihat apa yang terjadi di sini hari ini. Saya percaya semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Jangan lupa apa yang dikatakan rekan Daois Su sebelum dia pergi. Kelompok itu mengangguk. Aku tidak akan berbohong kepada semua orang. Jika saya tidak menyaksikan sikap luar biasa rekan Daois Su dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan berani percaya bahwa sosok legendaris seperti itu ada di dunia ini. Dia luar biasa seperti makhluk abadi dari atas, desah Gusandu. Kata-katanya beresonansi dengan kerumunan. Tak lama lagi, Radiant Epoch yang sebenarnya akan tiba. Saya berani mengatakan dengan pasti bahwa dengan metodenya, ketika saatnya tiba, rekan Daois Su akan menjadi salah satu pakar paling mempesona di benua Azure. Kata Fu Yunkong dengan keyakinan kuat. Mereka semua tahu betul bahwa selama Su Yi hidup, dengan kultivasi dan fondasinya saat ini, tidak ada keraguan bahwa dia dapat memerintah segala sesuatu di bawah langit dan memimpin dunia ke masa depan. Pada hari itu juga kabar tentang apa yang terjadi di Majelis Cloud Terrace menyebar ke seluruh Zhou Agung, Wei, dan Qin dengan kecepatan tinggi. Berita itu menimbulkan kegemparan di seluruh 3 negara. Ini luar biasa. Bukankah ini berarti, setidaknya untuk sementara, kita tidak perlu takut akan pertumpahan darah dan pergolakan lebih lanjut. Banyak dari mereka yang mendengar berita itu bersorak kegirangan. Ini semua berkat senior Su Yi. Saya mendengar bahwa dialah yang memadamkan semua ketidaksepakatan dan menyelesaikan ini. Saya mendengar bahwa ketika pertemuan berakhir, sebuah faksi misterius dari para pembudidaya Yao muncul dan mencoba untuk campur tangan, hanya untuk senior Su yang membunuh melalui barisan mereka dan mengirim mereka berkemas. Aku hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dengan Su senior di sini, faksi kultivasi dunia lain itu tidak akan berani bertindak dan membahayakan rakyat. Saat berita menyebar, percakapan serupa terjadi di 3 negara. Dan nama Su Yi menyebar jauh dan luas. Dia seperti sosok langsung dari legenda, dan orang-orang menyanyikan pujiannya. Saat malam tiba, hujan tiba-tiba menghujani hutan belantara pegunungan. Itu berlanjut sampai langit benar-benar gelap. Bintang-bintang jarang, dan cahaya bulan redup. Langit cerah seperti air. Api unggun berkobar di tepi sungai, menyebarkan kegelapan dan kabut lembab. Su Yi duduk santai di kursi anyamannya dan menyesap dari kendi anggur. Matanya mengintip ke langit malam, dan cahaya api yang berkedip-kedip menyinari wajahnya yang tampan. Lan Su dan Yuan Heng sudah pergi. Mereka menuju ke tempat Cloudstone Venerate bersembunyi. Su Yi berencana untuk membawa Cloudstone Venerate dan Lan Su kembali ke rumah pedang dewa bersamanya.
Di sisi lain api, Suomeng sibuk menambahkan kayu bakar baru. Sementara itu, tetua berjanggut keriting sedang memanggang babi hutan yang baru ditangkap. Saat minyak menetes ke dalam api, ia mendesis, dan bau daging panggang yang memikat menembus kegelapan. Dari waktu ke waktu, Su Yi melirik ke arah sesepuh berjanggut keriting. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Wujud asli tetua berjanggut keriting itu adalah condor darah bermata biru. Ketika mereka masih bermusuhan, dia awalnya berencana untuk membunuhnya dan memanggang sayapnya. Sayangnya, sekarang, dia hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Tentu saja, babi hutan yang dipanggang di atas api juga cukup bagus. Itu membantu menebus kekecewaannya. King Yuan berjubah perak, sementara itu, memberitahu Su Yi asal-usulnya dengan sangat rinci. Ia juga menjelaskan tentang gereja suci ulat. Ternyata gereja suci ulat telah ada bahkan 30.000 tahun yang lalu, dan semua penganutnya menyembah raja tragedi ilahi. Itu bukan faksi besar, tapi akumulasi fondasinya luar biasa. King Yuan berjubah perak adalah putra suci mereka. Dia adalah bagian dari kelompok monster kedua di zaman kuno yang masuk kembali ke dunia. Belum lama ini dia terbangun dari tidurnya dan mulai mengembara di dunia di bawah bimbingan tuannya, raja tragedi ilahi. Penatua berjanggut keriting bernama Diao Yunhe. Dia dan Suomeng sama-sama ahli dari gereja suci ulat, dan mereka adalah bawahan utama King Yuan. Yang mulia Su Yi, silakan. Diao Yunhe mengukir sepotong kaki babi dan menyodorkannya dengan hormat. Su Yi mencicipinya. Rasanya luar biasa, dan dia hanya bisa mengangguk puas. Tidak buruk sama sekali. Diao Yunhe langsung tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Bagaimana kamu bertemu wanita rubah bulan ungu itu? Su Yi sudah berbalik untuk melihat King Yuan. Mendengar dia dibesarkan, King Yuan merasa malu, dan juga marah. Sebenarnya, kupikir perempuan jalang itu hanyalah seorang kultivator nakal tanpa akar, dan dia menyanjungku, jadi aku menahannya di sisiku. Saya tidak akan pernah menduga dia sengaja mendekati saya. Sengaja, tanya Su Yi. Apa maksudmu? King Yuan menjelaskan, senior, setelah Anda melihat sifat asli wanita yang direndahkan itu, saya memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia memiliki niat buruk sejak pertama kali kami bertemu. Misalnya, kami awalnya tidak tertarik pada majelis Cloud Terrace Gridkin. Di bawah dorongannya kami tanpa sadar setuju untuk terlibat. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Bocah King Yuan ini terus dan terus. Mendengarkan dia harus diklasifikasikan sebagai penyiksaan mental. Dia berkata langsung, oke, saya bertanya, Anda menjawab. Siapa nama wanita itu? Dia menyebut dirinya Ruo Huan, kata King Yuan. Apakah dia memberitahumu asal-usulnya? Dia tidak melakukannya. Di mana kamu bertemu dengannya? Chu Agum. Di sini, King Yuan sepertinya mengingat sesuatu. Dia menambahkan, benar, dia pernah menyebutkan bahwa dia menghabiskan waktu mengembara di Grid Xia. Xia Agung. Alis Su Yi terangkat. Apakah orang Rou Huan ini dari keluarga Huan, sekte Burning Sun, atau faksi musuh lainnya? Namun, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar bukan itu masalahnya. Jika dia berasal dari faksi musuh, dia akan bereaksi begitu dia melihatnya. Dia telah menebak identitasnya, tetapi tidak sejak awal. Sepertinya aku harus menunggu sampai bertemu lagi dengannya untuk mempelajari kebenaran sepenuhnya, pikir Su Yi. Ketika Ruo Huan melarikan diri, dia berkata dia akan mengambil kesempatan untuk belajar darinya saat mereka bertemu lagi. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk mencarinya, dia datang mencarinya atas kemauannya sendiri. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Su Yi dengan santai memerintahkan, hubungi tuanmu untukku. Aku ingin mengobrol dengannya. King Yuan buru-buru mengangguk setuju. Dia mengeluarkan tulang binatang hitam dan botol batu giok perak, dan dia baru saja akan mengambil tindakan ketika Su Yi bertanya, apakah kamu akan melakukan pengorbanan darah? King Yuan buru-buru menjelaskan, senior, tolong jangan salah paham. Darah dalam botol batu giok ini disumbangkan oleh pemuja gereja suci Caterpillar, kami tidak membunuh orang tak berdosa untuk itu. Su Yi tentu saja tidak peduli dengan semua itu. Beri aku tulang binatang hitam itu. King Yuan buru-buru menyerahkannya. Su Yi mengambilnya dan memeriksanya. Itu ditutupi dengan totem dan tanda awan yang rumit dan misterius, dan itu memancarkan gumpalan aura spasial yang samar. Mereka lemah, tetapi mereka sangat mistis. Setelah diamati lebih dekat, mereka tampak seperti burung ganas yang melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi di langit. Jadi, ini adalah tulang roh makhluk luar angkasa. Apakah ini totem lokasi simpul spasial yang ditinggalkan tuanmu? Tanya Su Yi. King Yuan berkata dengan kagum, mata yang bagus, senior. Sebenarnya itu agak konyol. Dia berada di alam manifestasi spiritual, dan kecakapan tempurnya menantang surga. Dia bahkan lebih kuat dari pembudidaya alam inkarnasi spiritual seperti Meng Jinghai dan Gu Sandu. Namun, ketika dia menghadapi Su Yi, dia berbicara seperti seorang junior, dan setiap kata sangat hormat. Jika ada yang menonton, pasti akan terlihat aneh.
Namun, baik Su Yi dan King Yuan bertindak seperti ini sangat alami. Mereka sama sekali tidak menganggapnya tidak pantas. Tampaknya simpul spasial ini mengarah ke Den of Caterpillars. Su Yi memeriksa totem dan tanda awan pada tulang binatang itu, lalu sampai pada kesimpulan ini. First Immortal of the Sword, Chapter 652. Tak lama, pusaran merah melayang di atas tulang binatang King Yuan. Kali ini, sebelum Su Yi dapat berbicara, suara Raja Tragedi Ilahi terdengar. Bolehkah saya bertanya apakah rekan Daois Su telah memanggil saya? Suaranya sudah membawa jejak rasa hormat. Perubahan halus ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia telah menyesuaikan sikapnya. Dia sekarang memperlakukan Su Yi dengan lebih hormat dari sebelumnya. King Yuan buru-buru berkata, "Tuan, memang senior Su yang memanggilmu. Kalian semua, menjauhlah. Saya ingin berbicara dengan rekan Daois Su secara pribadi." "Iya Pak." King Yuan dan yang lainnya segera meninggalkan daerah itu. Su Yi masih tergeletak di kursi anyamannya. "Sepertinya kamu sudah memikirkan ini." Tawa hangat Raja Ilahi dari tragedi terpancar dari dalam pusaran merah. Tidak ada yang menyembunyikannya. Hanya beberapa bulan sejak saya mendapatkan gulungan pertama dari Refining Void Malevolent Incantation, fondasi saya yang rusak parah di Grand Dao telah pulih sebagian. Meskipun mereka masih selemah mungkin, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu memberi saya harapan untuk memulihkan puncak saya sebelumnya dan keluar dari kurungan saya di Den of Caterpillars. Suaranya mengandung kegembiraan yang sulit disamarkan. Su Yi menyesap anggur dan berkata, "Sekarang apakah kamu bersedia memberitahuku dari mana asalmu dan tentang sarang ulat?" "Tentu saja," kata Raja Tragedi Ilahi tanpa banyak jeda untuk berpikir. "Tapi pertama-tama, ada permintaan tidak masuk akal yang ingin saya buat." Su Yi tertawa. "Mantra pemurnian Void Malevolent yang tersisa." Raja Tragedi Ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika memungkinkan, rekan Taois. Saya akan berterima kasih tanpa henti." Su Yi tidak bisa melihat tragedi Raja Ilahi, tetapi dia berani mengatakan dengan pasti bahwa ekspresi burung itu penuh kerinduan. "Metode rahasia seperti itu tidak berarti banyak bagiku. Tidak ada salahnya memberikannya padamu," kata Su Yi dengan santai. "Terima kasih banyak, rekan Daois Su." Suara Divine Monarch of Tragedy bergetar, dia jelas kehilangan kendali. Dia kemudian menjelaskan asal-usulnya dengan sangat rinci. Ternyata dia berasal dari garis keturunan Peng Iblis berkepala 9, dan dia dilahirkan dengan 9 jiwa, masing-masing dengan penguasaan kemampuan ilahi bawaan. Dia sangat menentang surga. Dia adalah Yao tingkat atas, salah satu makhluk paling ganas di sekitar, cukup kuat untuk bersaing bahkan dengan binatang ilahi roh sejati. 30.000 tahun yang lalu, dia sudah berada di alam pencerahan yang mendalam. Pada saat itu, gelarnya adalah Kaisar Peng 9 jiwa. Pada saat itu, gereja suci ulat belum ada di benua Azure. Setelah larangan kegelapan kuno menimpa benua Azure, Raja Tragedi Ilahi adalah salah satu dari kelompok kaisar pertama yang meninggalkan benua dan menjelajah jauh ke bintang-bintang. Namun, dalam tahun pertamanya menjelajahi luar angkasa, dia mengalami masalah besar. Terlepas dari dirinya sendiri, keingintahuan Su Yi terusik, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut Divine Monarch of Tragedy, luar angkasa sangat luas dan tak terbatas, dan penuh dengan bahaya yang tak terduga. Bahkan pakar Imperial Realm tidak mungkin bertahan. Selain itu, di zona terlarang yang disebut Reruntuhan Bintang ke-6, dia menghadapi bencana. Reruntuhan Bintang ke-6, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa, menyela Raja Tragedi Ilahi. "Benar, Reruntuhan Bintang ke-6. Ini adalah dunia yang layu dan hancur yang mengambang di tengah kehampaan berbintang. Jelas sudah lama kehilangan asal-usulnya, dan semua yang pernah hidup di sana telah musnah," kata Raja Tragedi Ilahi. "Hanya setelah saya memasukinya dan menemukan petunjuk dari dalam banyak reruntuhan, saya memastikan bahwa itu memang Reruntuhan Bintang ke-6. Dunia yang kehilangan sumbernya." Mata Su Yi berkilat saat dia menyimpulkan kemungkinan yang mengejutkan. Dia pernah memasuki tempat yang terhubung ke Pulau Abadi Sumeru, Reruntuhan Bintang ke-9. Di sana, dia melihat sebuah pohon kuno yang syarat dengan potongan-potongan bintang. Itu diwujudkan dari sumber benua Azure. Di masa lalu, para pembudidaya benua Azure menyebut tempat itu sumur kekacauan kuno. Namun, roh jiwa Es Acang menyebutnya Reruntuhan Bintang ke-9. Dengan kata lain, sumber benua Azure ada di Reruntuhan Bintang ke-9. Menurut Raja Tragedi Ilahi, jauh di dalam langit berbintang ada tempat serupa yang dikenal sebagai Reruntuhan Bintang ke-6. Berbeda dengan benua Azure, dunia yang melekat pada Reruntuhan Bintang ke-6 telah layu dan mati. Asalnya hilang selamanya. Ini cukup bagi Su Yi untuk menyimpulkan sedikit. Sumber benua Azure pernah mengalami malapetaka Grand Dao, serangan dari kedalaman langit berbintang. Itulah yang sangat merusaknya. Malapetaka Grand Dao ini adalah penyebab larangan kegelapan kuno yang menyelimuti benua selama 30.000 tahun. Selanjutnya, dalam waktu dekat, Origins of the Azure akan hancur total.
Kekuatan asalnya akan memberi umpan balik ke benua Azure, yang akan menyambut era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, era Radiant. Namun, Su Yi tahu betul bahwa zaman Radiant akan berakhir, dan benua akan menyusut. Lagi pula, usia kultivasi yang diberkati ini didukung oleh sumber dunia. Setelah kekuatan sumber dunia menghilang sepenuhnya, benua Azure pasti akan layu. Jika ini terjadi, benua Azure tidak diragukan lagi akan berakhir seperti reruntuhan bintang ke-6 yang ditemukan oleh tragedi Raja Ilahi, layu dan tanpa kehidupan. Dengan kata lain, reruntuhan bintang ke-6 hampir pasti merupakan visi masa depan alam bintang ke-9. Atau, melihatnya dari arah lain, apakah ini berarti reruntuhan bintang ke-6 menghadapi malapetaka Grendao dari luar angkasa seperti halnya reruntuhan bintang ke-9? Tatapan Su Yi serius. Jika itu benar-benar terjadi, dia khawatir tidak hanya ada reruntuhan bintang ke-6 dan ke-9 di luar sana. Seharusnya ada reruntuhan bintang pertama, reruntuhan bintang kedua, dan seterusnya. Reruntuhan bintang, reruntuhan bintang. Nama itu menunjukkan reruntuhan yang mengambang di tengah bintang-bintang, dan tampaknya semua tempat seperti itu suatu hari harus menghadapi bencana yang tak terduga dari Grendao. Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Informasi Raja Tragedi Ilahi membuatnya mengingat beberapa hal lainnya. Namun, petunjuknya terlalu sedikit. Dia bisa membuat beberapa kesimpulan, tapi dia tidak bisa memastikan kebenarannya. Satu-satunya hal yang saya tahu pasti adalah bahwa pedang 9 neraka dapat menekan dan menetralisir bencana Grendao seperti larangan kegelapan kuno. Itu sebabnya Acang mempercayakan bibit Azure untuk perawatanku. Su Yi mengesampingkan pikirannya yang tersebar dan berkata, kamu bilang kamu mendapat masalah di reruntuhan bintang ke-6, tapi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Raja Tragedi Ilahi menghela nafas. Sama seperti saya berencana untuk meninggalkan kehancuran bintang ke-6, saya bertemu dengan seseorang yang sangat menakutkan. Dia menyebut dirinya seorang sipir yang dituduh melakukan penangkapan dan penindasan, dan dia mengatakan bahwa saya adalah seorang tahanan yang melarikan diri. Seorang sipir, Su Yi tertegun. Jika dia menyebut dirinya seorang sipir, dia tentu saja mengawasi semacam penjara. Selain itu, hampir pasti ada orang lain seperti dia. Tapi apa arti kata penjara di sini? Mungkinkah benua Azure? Jika tidak, mengapa sipir menyebut Raja Tragedi Ilahi sebagai tahanan yang melarikan diri? Jika semua ini benar, itu tidak bisa dipercaya. Benua Azure adalah sebuah penjara, dan para sipirnya mengawasi dari tengah-tengah bintang. Siapa yang mungkin tetap tenang setelah mendengar itu? Bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya, ini adalah pertama kalinya Su Yi mendengar hal seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Tanya Su Yi, sudah penasaran. Raja Tragedi Ilahi meringis. Saya merasa ada yang tidak beres dan berencana untuk pergi, tetapi bertentangan dengan semua ekspektasi, saya tidak bisa. Orang yang menyebut dirinya seorang sipir dan aku melawan, dan pada akhirnya, aku ditangkap. Seberapa kuat dia? Seru Su Yi. Kultivasinya hampir sama dengan milikku, kata Raja Tragedi Ilahi. Kami berdua adalah kaisar alam penerangan mendalam. Namun, dia menguasai kekuatan terlarang yang sangat menakutkan, aku tidak punya cara untuk melawannya. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan, kekuatan terlarang itu sepertinya mirip dengan larangan kegelapan kuno. Su Yi akhirnya mengerti. Jika saya tidak salah, itu adalah malapetaka Grendao dari luar angkasa, dan itu memang berasal dari larangan kegelapan kuno. Raja Tragedi Ilahi terperangah. Rekan Taois, kamu juga pernah melihat kekuatan itu sebelumnya. Tidak, itu hanya dugaan, kata Su Yi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia meninggalkan Sumeru Immortal Island, dia secara tidak sengaja melirik langit di atas meteor abis. Sepasang abu-abu, mata ilusi melayang di sana. Mereka sangat aneh. Selanjutnya, kekuatan mata aneh itu menyerang jiwanya. Setidaknya, itu mencoba pada akhirnya, pedang 9 neraka menghancurkannya. Dan kekuatan aneh yang digunakan mata itu tidak lain adalah larangan kegelapan kuno. Inilah mengapa Su Yi menduga bahwa makhluk yang mampu mengendalikan larangan kegelapan kuno bersembunyi jauh di dalam meteor abis. Selain itu, sangat mungkin dari luar angkasa. Dan kemungkinan besar itu telah mengincarnya karena dia memiliki benih Azure. Saat dia mengingat semua ini, Su Yi tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah makhluk itu jauh di dalam meteor abis seorang penjara juga. Lagi pula, Raja Tragedi Ilahi menggambarkan seorang sipir yang bisa memanipulasi larangan kegelapan kuno. Dengan lantang, dia bertanya, apa yang terjadi setelah sipir menangkapmu? Raja Tragedi Ilahi berkata dengan serius, seperti yang Anda lihat, saya dipenjara di tempat yang tidak terkena sinar matahari, sarang ulat. Bahkan setelah sekian lama, aku belum bisa melarikan diri. Mengapa mereka tidak membunuhmu? Tanya Su Yi. Raja Tragedi Ilahi meringis. Apakah kamu tahu apa itu, Den of Caterpillars, rekan Taois? Sebelum Su Yi dapat menjawab, Raja Tragedi Ilahi berkata, saya yakin Anda pernah mendengar ungkapan, anak ngengat dibawa oleh tawon. Su Yi mengangguk. Ulat ngengat adalah pemandangan umum di dunia duniawi.
Sedangkan tawon Potter adalah sejenis tawon parasit yang sering membawa ulat ngengat kembali ke sarangnya. Orang awam yang kurang informasi berpikir bahwa tawon pembuat tembikar tidak dapat bereproduksi, dan bahwa mereka memelihara ulat ngengat sebagai milik mereka. Inilah mengapa beberapa orang menyebut anak angkat sebagai ulat. Istilah itu didasarkan pada kesalahpahaman. Sebenarnya, ketika tawon pembuat tembikar membawa seekor ulat kembali ke sarangnya, ia menyengat ulat itu setengah mati, lalu bertelur di dalam tubuh ulat itu sehingga keturunan tawon itu bisa memakannya. Mereka tidak mengadopsi apapun. Ketika hal ini terpikir olehnya, Suyi membeku, dan pupilnya menyempit. Mungkinkah sipir melihatmu sebagai ulat? Maksud saya, apakah mereka melihat Anda sebagai makanan untuk anak-anak mereka? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.